Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Wahyunise akan menyampaikan tentang impuls dan momentum. Pada bab 1 ini, kita akan membahas peta konsep dan impuls, kemudian momentum. Melalui peta konsep ini, kita dapat mengetahui bahwa impuls dan momentum nanti kita akan bertemu dengan tumbukan yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Tumbukan dibagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tidak lenting. Impuls didefinisikan sebagai hasil dari kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja, dan dapat ditulis I sebagai impuls sama dengan F gaya dikali delta T. Momentum adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak memiliki momentum dan dapat dituliskan ρ sama dengan M kali V. M sebagai massa dan V sebagai kecepatan benda. Momentum adalah besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misalkan, ada dua buah vektor momentum ρ1 dan ρ2 membentuk sudut alfa. Maka, jumlah momentum kedua vektor harus dijumlahkan secara vektor, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Ρ sama dengan akar dari ρ kuadrat 1 ditambah ρ kuadrat 2 ditambah 2 ρ1 ρ2 cos alfa. Hubungan antara impuls dan momentum. Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1. Pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T dan kecepatan benda menjadi V2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dan perubahan momentum, kita akan ambil gerak mula-mula sebagai arah positif menggunakan hukum Newton 2. F sebagai gaya sama dengan M kali A sama dengan M V2 min V1 dibagi delta T. F delta T sama dengan MV2 dikurangi MV1. Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut, yang dapat dituliskan F delta T sama dengan MV2 min MV1, I sama dengan ρ2 min ρ1, I sama dengan delta ρ. Pada bab kedua, kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Bila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda yang melakukan interaksi atau resultan gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda adalah 0. Jumlah momentum benda-benda sebelum mengadakan interaksi selalu sama dengan jumlah momentum benda-benda setelah mengadakan interaksi. Hukum kekekalan momentum sangat penting untuk menganalisis benda-benda yang berinteraksi. Hukum kekekalan momentum diterapkan pada proses tumbukan semua jenis, di mana prinsip impuls mendasari proses tumbukan dua buah benda, I1 sama dengan I2. Perhatikan gambar. Jika dua buah benda A dan benda B dengan massa M1 dan M2, serta kecepatannya masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, bunyi hukum kekekalan momentum adalah sebagai berikut. Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu, yang dapat dituliskan bila F21 adalah gaya dari benda 1 yang dipakai untuk menumbuk benda 2, dan F12 gaya dari benda 2 dipakai untuk menumbuk benda 1, menurut hukum 3 Newton, akan didapatkan F12 sama dengan min F21, F12 delta T sama dengan min F21 delta T, I1 sama dengan
min I2 M1 V1 aksen min M1 V1 sama dengan min dalam kurung M2 F2 aksen min M2 V2. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Dengan keterangan M1 dan M2 sama dengan massa benda 1 dan 2 dalam kilogram. V1 dan V2 adalah kelajuan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. V1 aksen dan V2 aksen adalah kelajuan benda 1 dan benda 2 sesudah tumbukan. Melanjutkan bab 2 yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita beralih ke tumbukan lenting sempurna. Perhatikan gambar, yaitu ada keterangan gambar sebelum terjadi tumbukan, saat terjadi tumbukan, dan sesudah terjadi tumbukan. Tumbukan lenting sempurna atau elastis terjadi di antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan jika pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada benda bergerak saja. Berdasarkan kekekalan momentum, dapat diperoleh M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1 V1 min M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen dikurangi M2 V2. M1 dalam kurung V1 min F1 aksen sama dengan M2 dalam kurung V2 aksen min V2. Kemudian kita beralih ke hukum kekekalan energi kinetik. Adapun berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik dapat diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 dalam kurung V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. M1 dalam kurung V1 kuadrat dikurangi dalam kurung V1 aksen kuadrat sama dengan M2 dalam kurung V2 aksen kuadrat min V2 kuadrat. M1 dalam kurung V1 ditambah V1 aksen dalam kurung V1 min V1 aksen sama dengan M2 dalam kurung V2 aksen ditambah V2 dikali dalam kurung V2 aksen dikurangi V2. Kemudian, jika persamaan di atas saling disubstitusikan, diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu M1 dalam kurung V1 ditambah V1 aksen dikali dikali V1 dikurangi V1 aksen sama dengan M1 dalam kurung V2 aksen ditambah V2 dalam kurung V1 min V1 aksen. V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen ditambah V2. V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Min dalam kurung V2 min V1 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Persamaan di atas menunjukkan bahwa pada tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya tetap, tetapi arahnya berlawanan. Nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna adalah E sama dengan
min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2 sama dengan 1. Berlanjut ke tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, terjadi kehilangan energi kinetik sehingga hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Pada tumbukan jenis ini, kecepatan benda-benda sesudah tumbukan sama besar atau benda yang bertumbukan saling melekat. Sebagai contoh, tumbukan antara peluru dan sebuah target di mana setelah tumbukan peluru mengeram dalam target. Perhatikan gambar. Gambar pertama yaitu gambar sebelum terjadi tumbukan. Gambar kedua yaitu gambar saat terjadi tumbukan. Dan gambar ketiga yaitu saat sesudah terjadi tumbukan. Melalui gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan dan dapat menulis secara sistematis sebagai M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Maka M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 V aksen. V1 sama dengan V2 aksen. V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan 0. Sehingga koefisien restitusi E adalah 0. Berlanjut ke tumbukan lenting sebagian dan tumbukan bola dengan lantai. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua buah benda dalam tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena perubahan energi kinetik terjadi pada saat tumbukan. Untuk tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya bernilai antara 0 dan 1. Yang dapat dituliskan E sama dengan min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2 dan 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. Tumbukan bola dengan lantai. Sebuah bola yang dijatuhkan dari atas lantai apabila terjadi tumbukan lenting sempurna, bola akan kembali terpantul pada ketinggian semula. Tapi pada kenyataannya, tinggi pantulan bola lebih rendah daripada tinggi semula. Kita lihat gambar. Bola yang dijatuhkan dari ketinggian H1 sehingga dipantulkan dengan ketinggian H2 akan memiliki nilai koefisien restitusi sebesar E sama dengan akar H aksen per H. Dengan keterangan H sama dengan tinggi benda sebelum tumbukan, H aksen tinggi benda setelah tumbukan, dan E sebagai koefisien restitusi. Setelah memahami pemahaman yang saya jelaskan, sekarang kita akan menuju ke contoh penerapan impuls. Soal pertama, sebuah benda dipukul dengan palu dengan gaya sebesar 200 Newton diketahui lama waktu sentuh antara benda dan palu adalah 0,02 sekon. Tentukan besar impuls yang diterima oleh benda tersebut. Alternatif penyelesaian diketahui gaya F sama dengan 200 Newton, selang waktu delta T sama dengan 0,02 sekon. Yang akan ditanyakan yaitu besar impuls atau I. Kemudian kita menggunakan persamaan I sama dengan F kali delta T. Pengerjaannya, I sama dengan F kali delta T sama dengan F 200 Newton dikali 0,2 sama dengan 4 ns. Setelah memahami berbagai bab mengenai impuls dan momentum, saya akan menutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.